Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Ulas Tips Cantik hari ini saya sudah bersama dengan salah satu makeup artis di Lampung, Mbak Farah. Halo Mbak. Ya, hai. Hai Mbak, aku sampai lupa nama panjangnya. Iya, lagi di mana Mbak? Ya, Lagi di mana? di rumah. Oh, lagi di rumah. Nggak make. PPKM di rumah aja. Iya. Em, Mbak Farah, ini kan pertama Mhm, kali ya Mbak Farah join ya. mhm, mhm. Heeh. Boleh kenalin dulu nggak diri Mbak Farah ini biar pada kenal semua? Ya, jadi kalau nama panjang aku tuh Farah Dwi Mutiasari, panjang ya namanya. Kalau untuk basicnya, aku pendidikannya itu dari D3 Kebidanan, tapi aku profesinya sekarang di makeup artist, gitu aja sih. Heeh. Anaknya dua, suaminya satu. Ya. Iya. Kok loncat ya Mbak ya dari kebidanan malah jadi MUA ya? Mhm. Agak, kalau dibilang agak beda ya beda, tapi ya namanya hidup ya, larinya ke situ ya dijalanin aja. Lagian juga memang akunya seneng gitu. Iya. Jadi Mbak Farah ini nih nama makeupnya ini Farah Makeup Lampung ya? Mm-mm. Heeh. Ada studionya nggak? Aku punya galeri, jadi galerinya itu di Jalan Mangkubumi di Segala itu di Perumahan Cempaka Residen. Kalau di galeri aku itu ada kayak baju-baju pengantin, siger-siger pengantin, terus aku juga buka makeup yang untuk yang di rumah gitu. Oh iya, lengkap ya. Jadi kalau mau ketemu Mbak Farah ya tinggal ke sana aja gitu ya. Boleh. Iya. Nah, Mbak Farah, hari ini kita mau bahas soal makeup ya, Mbak ya. Mm-mm. Ini. Tapi sebelum kita bahas soal tema ini, Mbak, yang tips makeup agar wajah tampak awet muda, kalau menurut Mbak Farah gitu, itu makeup itu penting nggak, Mbak? Kalau menurut aku penting enggaknya make up tergantung dari ininya ya, dari kondisi dan situasinya. Kalau untuk di rumah aja ya make up itu ya nggak penting-penting amat, tapi untuk penampilan kita keluar saat kita bertemu orang banyak itu menurut aku sih perlu untuk apa ya, meningkatkan percaya diri kita juga gitu kan, supaya kita juga tampil percaya diri di depan orang banyak itu sih. Mm-mm. Iya, jadi ya sebenarnya ya penting nggak penting ya. Mm-mm. Tergantung kapan dibutuhkannya sih make up itu kalau menurut aku. Iya. Nah, Mbak, kita sekarang bahas soal ini, Mbak ya, soal temanya, Mbak ya. Semua cewek itu kan pasti pengen tampak awet muda. Ya sebenarnya bisa Mm-mm. sih, Mbak ya, pakai skincare. Cuman kan skincare kan nggak instan ya, Mbak. Mm-mm. Butuh waktu. Jadi kalau mau instan ya make up gitu kan sebenarnya. Nah, kalau dari Mbak Farah sendiri gitu, Mbak, gimana sih, Mbak, supaya kita itu make up tapi wajahnya tuh ini tuh terutama untuk yang usianya sudah tua gitu, sudah dewasa. Gimana Mbak supaya jadi kelihatan awet muda? Jadi tips kalau make up untuk supaya kelihatan awet muda, kalau tips dari aku sih, yang pertama sih menurut aku basic banget itu kita pemilihan warna ya. Warna tone foundation sama bedak itu ngaruh banget karena kalau kita pilih dia warna yang agak naik di atas tingkat kulit kita itu malah cenderung kesannya lebih tua karena dia kesannya lebih keki gitu kan. Kalau bahasa make upnya keki gitu. Jadi kayak kayak lebih medok itu bahkan bisa membuat muka kita lebih tua. Jadi kalau saran aku untuk pemilihan warna foundation sama bedak itu sesuaiin aja sama tone kulit kita, jadi nggak perlu diputih-putihin gitu kak. Jadi warnanya tone-nya sesuai sama kulit kita, itu bahkan bisa membuat makeup kita cenderung lebih kelihatan awet muda. Terus juga dari pemilihan lipstick itu ngaruh banget, paling ngaruh menurut aku lipstick sih. Jadi kalau kayak lipstick gitu untuk supaya muka kita kelihatan lebih awet muda itu pilihnya tone-tonenya yang kayak nude-nude gitu, kayak warna coral gitu, warna peach gitu, warna nude-nude. Kalau kita pakai warna-warna itu insya Allah tone muka kita juga akan kelihatan lebih muda gitu sih. Sama blush on, terutama lagi alis tuh Mm-mm. poin banget. Kalau alis kita pakai warna kayak hitam, waduh itu bakal tua banget deh. Jadi kalaupun kita kayak aku kan usianya udah 30 tahunan ke atas gitu ya. Kalau udah 30 tahun ke atas, kita yang nggak usah pakai alis yang warna hitam. Ikut aja warna-warna kayak warna dark brown gitu atau warna ash gray itu bahkan bisa buat muka kita lebih muda. Kalau kita pakai alis yang warnanya hitam, itu asli deh bakal kayak tua banget muka kita. Bener deh.
Iya, ya memang sih Mbak, aku tuh ngelihat ya beberapa ibu-ibu itu tuh dia pakai alis itu justru sukanya tuh yang tebal. Jadi kelihatannya tua iya, kayak Shinchan iya gitu. Sinchan. Iya sih, iya sih, ya. Iya bener kan, udah gitu tebalnya tuh kotak lagi gitu Mbak. Bentuk alis juga ngaruh sih. Kalau mama-mama sekarang itu bukannya kalau alisnya suka dibikin kayak naik terus turun. Jadi kayak lempungan banget itu. Mereka berpikir kalau kayak gitu tuh bakalan lebih bagus ya. Padahal menurut aku itu salah banget. Kalau pingin kelihatan lebih muda, itu alis itu dibentuk aja kayak agak rata gitu loh Kak. Agak rata gitu, nggak usah terlalu ngelengkung. Kalau ngelengkung itu kesannya nanti lebih tua. Iya, kelihatan lebih tua dan jadi kelihatannya galak. Ya nggak sih? Iya, bukannya galak judes ya. Iya, emang ada sih Mbak yang kayak gitu tuh ada gitu. Nah, itu tadi warna-warnanya apa Mbak kalau alis itu? Alisnya pakai yang dark brown, coklat tua gitu kan. Jangan hitam tapi coklat tua atau enggak ash gray. Jadi Mm-mm. agak kayak abu-abu gitu. Mm-mm. Iya. Nah, terus tadi Mbak juga sempat singgung dari lipstiknya. Nah, memang sih aku sih kalau ngelihat itu kalau yang usianya sudah ibu-ibu itu memang mereka tuh lebih cenderung sukanya tuh lipstik itu yang warnanya merah, Mm-mm. ya kan? Merah menyala, ya merah, merah marun lah, merah menyala itu salah ya Mbak sebenarnya. Iya, kalau dibilang salah enggak sih, karena make up itu kan selera ya. Nanti kita bilang salah, emang patokan mana gitu yang bilang kalau merah itu salah? Enggak kan? Jadi mungkin bukan salah, tapi mungkin pemilihannya kurang tepat aja gitu. Iya. Jadi seharusnya apa Mbak warna yang peach gitu ya? Ya kalau mama-mama itu kalau untuk pitch kan kayak anak-anak muda ya mungkin ya kalau untuk juga iya mungkin kalau orang untuk mama-mama yang udah agak usia baya gitu untuk warna-warna gitu mereka mungkin kurang berani ya karena kelihatan pucat. Mungkin ambil-ambil kayak warna pink tapi yang agak terang sedikit gitu. Bisa itu. Jadi jangan kalau merah kayaknya terlalu ya bakal nambah tua. Jadi pink tapi pinknya yang agak coklat-coklatan gitu, Mbak. Mm-mm. Iya. Kecoklatan itu bagus sih. Heeh. Nah, gini Mbak, ini aku kepikiran sih pertanyaanku semalam itu. Itu kan kalau yang sudah ibu-ibu kan identik dengan kerutan di sini. Hmm. Di sini itu pasti ya. Karena aku ngeliat mamaku sendiri juga begitu gitu loh. Identik dengan di sini terus di sini gitu. Itu bisa gimana caranya Mbak kita tuh menyamarkan, menutupi lah atau menyamarkan lah ini kerutan yang ada di sini dan di sini nih Mbak. Atau di bagian Nah, itu wajah. yang mau aku kasih tahu banget. Jadi kan sebenarnya mungkin berpikirnya kalau ada kerutan di sini-sini itu kan biasanya malah kayak dibedakin tebel gitu ya atau di foundationin tebel. Tujuannya biar hilang gitu kerutannya itu salah banget. Semakin tebel foundation dikasih di bagian sini, itu kerutannya bakal makin kelihatan. Terus bedak juga nggak usah dikasih bedak padat Mbak yang bagian sini sama sini. Karena kalau dikasih bedak padat itu smile tracknya bakal nambah nyata dan kerutan yang ada di sini tuh makin banget kelihatan. Jadi bedak tabur aja dan itu tipis-tipis pakai beras aja, ya nggak usah pakai spons bedak gitu, pakai beras aja. Sama foundationnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Oh gitu. Jadi justru pakai bedak tabur tapi itu tertutupi ya Mbak ya? Tertutupi kok. Oh iya, jadi kalau kalau tebal itu nanti malah rentan itu Mbak ya, kayak crack. Kerutannya tuh makin kelihatan gitu. Terus rentan crack gitu ya? Kalau foundation kita tebel, terus ditimpah bedak yang tambah tebel, itu ibarat kata kayak apa ya Mbak? Kayak dempul gitu loh, dempul. Kalau dia tebel kan saat kita kerutin gitu kan dia patah dong. Tapi kalau dia tipis, walaupun dia ada patahan, tapi nggak seberapa kelihatan gitu sih. Iya. Tapi kalau udah dikasih bedak yang bedak tabur itu terus foundation nggak tebal itu tahannya itu bisa berapa lama itu Mbak? Apa perlu dirintas lagi nggak itu? Tergantung jenis kulit sih. Kalau dia kulitnya berminyak banget sama skincarean banget, itu biasanya kan kena keringat itu cenderung agak cepat longsor ya make upnya ya. Itu ya mau nggak mau rajin touch up gitu sih. Iya. Nah, kalau ini Mbak, kalau pemilihan warna blush on. Nah, ini gimana nih? Kalau blush on Mbak kan bagus itu ya. Ini Iya. Iya, blush onnya bagus kalau warna untuk apa, Mbak? blush on, kalau untuk supaya looknya kelihatan lebih muda itu coba warna-warna peach. Kalau dia nggak berani peach, itu dia ada di mauve gitu ya. Jadi warnanya itu kayak pink tapi pinknya tuh agak coklat dikit, agak oranye, jadi nggak pink banget sih.
Mm-mm. Jangan warna ini mbak ya, jangan warna yang terlalu terang ya. Jangan kayak pink muda, baby pink gitu, jadinya kayak ondel-ondel nanti. Kalau baby pink banget atau enggak orange banget gitu, aduh. Mm-mm. Pilih aja warna-warna tengah-tengah gitu kan. Biasanya set blush on itu kan tingkat-tingkatan gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Pilih aja warna tengah-tengah gitu. Mm-mm. Kayak warna 2, warna 3, nomornya gitu. Pilih yang tengah-tengah. Iya, kalau ketebalan nanti kayak ditabokin ya mbak ya. Iya dong. Kalau tebel-tebel nanti kayak abis digamparin, dikira KDRT ntar. Bukan cantik. Iya, nah ini mbak, bagusnya tuh ya blush on-nya itu tuh baiknya itu tuh di tulang pipi kayak mbak itu, atau kalau di bawah mata itu bisa nggak sih mbak, si blush on panas dingin itu? Ini Hmm. kalau ini namanya apa ya? Blush on panas dalam ya? Panas dalam apa? Panas dingin gitu lah ya. Blush on demam. Nah, ketawa lagi. Blush on demam. Aku bilang blush on demam. Kalau untuk mama-mama yang udah agak setengah bayar, kayaknya kayak gini kurang pantas deh mbak. Kalau untuk mama-mama tuh dia cukup kayak bikin garis dari sini ke sini. Jadi ambil di sini, ininya aja. Kalau ini mau untuk ya kita lah yang masih cucok-cucok lah, nggak apa-apa pakai blush on gini. Kalau untuk yang udah baya-baya mah jangan deh, kayaknya nanti lucu mereka. Iya, soalnya ada mbak, aku ngeliat ada, dia yang pakai di sini nih ada gitu loh. Aku sempet nanya kan, kok nggak pakai di tulang pipi gitu, nggak tahu sukanya di sini aja biar kelihatan muda kata dia. Oh ya udah baiklah. Kalau untuk yang mukanya tirus, kurus, blush on di sini tuh bagus. Tapi kalau untuk mukanya gemuk, lebar, blush on sini nih nambah bikin lebar mbak kesannya. Iya, aku juga heran itu tuh blush on itu blush on panas dingin nih kok bisa, ada yang bilang blush on demam, ada yang bilang blush on panas dingin. Ya, karena kayak orang demam kesannya. Kalau orang demam tuh bagian sini kan sampai ke hidung-hidung itu merah gitu kan, cara mau flu gitu. Iya. Nah kalau pemilihan eyeshadow mbak, itu warnanya seperti apa mbak? Untuk eyeshadow sendiri, kalau untuk yang udah usia 35 ke atasan itu, aku nyaranin sih warnanya jangan terlalu gelap. Jadi ambil kayak warna coklat, orange muda, atau warna peach. Terus jangan pakai shimmernya, jangan pakai eyeshadow yang glitter gitu loh mbak. Karena kalau dia dikasih glitter, kerutan sini tuh makin nyata. Kan kalau kita udah agak tua kan kerut sih sininya, kotak mata. Itu kelihatan banget. Oh iya, jadi ya udah eyeshadow aja, nggak usah pakai glitter gitu ya? Nah, nggak usah, eyeshadownya yang matte aja. Iya kan memang ada sih yang pakai glitter, katanya biar matanya hidup ya. Tapi kalau kerutannya udah banyak, pakai ini tuh nanti kelihatan, makin nambah kelihatan. Iya. Nah itu perlu nggak mbak pakai eyeliner atau maskara gitu nggak? Kalau eyeliner gimana ya, dibilang perlu nggak perlu ya perlu. Kalau make up yang sebenarnya kan lengkapnya ya pakai eyeliner, pakai maskara, bahkan pakai bulu mata kan. Tapi kalau sekarang nampaknya udah jarang sih maskara ya, karena rata-rata pada eyelash gitu kan. Aku aja eyelash nih, tuh pakai eyelash. Kalau eyeliner dia tuh fungsinya tuh untuk memperjelas bentuk mata kan, biar tegas gitu. Itu ya perlu sih. Tapi kalau aku pribadi aku jarang banget pakai eyeliner, karena memang kalau notabene udah pakai eyelash kan, pakai eyeliner tuh sebenarnya kayak dibilang pantangan ya enggak, tapi sebaiknya nggak usah pakai gitu kan. Tapi kalau untuk yang memang mau make up full ya pakai eyeliner. Oh iya, memang kan sekarang itu make up itu jadi praktis ya, karena udah ada ini extension, terus ada ininya juga disulam gitu ya. Ya sih. Bibir pun juga ada disulam sekarang gitu, jadi ya udah. Kalau udah sulam alis, udah pakai eyelash ya paling tinggal bedak, blush on, lipstick gitu kan. Terus satu lagi kak, kalau pengen make upnya itu nggak kelihatan kesannya tua banget gitu, hindari kontur yang warnanya terlalu terang, kayak kontur di sini. Itu kan memang fungsinya ada sih, ibaratnya kalau yang hidung biar mancung gitu ya, di muka biar biru. Tapi kalau warnanya nanti yang dipakai terlalu gelap, itu bahkan bisa jadi kesannya malah lebih tua gitu. Iya. Nah dalam kondisi wajah yang gimana mbak, yang sebenarnya kata mbak itu haruslah pakai kontur atau nggak perlu pakai kontur gitu mbak? Kalau untuk kontur hidung itu kan biasanya untuk yang hidungnya kecil, mini, atau bisa dibilang pesek gitu ya. Tapi kalau untuk kontur pipi itu untuk yang berahang-rahang lebar gitu. Iya. Enak itu nggak ya?
Sorry, ini anaknya ganggu nih. Mbak, bawa keluar, Mbak. Sorry ya, Kak, ini anaknya. Iya. Kalau di rumah Apa-apa. gitu nih. Iya. Terus ada lagi nggak Mbak nih masukan dari Mbak nih supaya wajah itu kelihatan awet muda Mbak dengan make up gitu? Kalau untuk kelihatan lebih muda ya pasti kita harus rajin perawatan sih sebenarnya. Skincare itu ya penting banget. Make up itu kan cuma membantu, basicnya balik lagi ke kulit kita gitu kan. Kalau untuk aku sih kalau kita pengen kelihatan awet muda, ya nggak cuma ngandelin make up, tapi kita juga harus rajin dong rawat wajah kita kayak pakai skincare atau enggak minum multivitamin yang memang buat kulit juga bagus gitu kan. Karena kalau bener-bener make up itu cuman kayak nyamarin sekedar sebentar gitu kan, nggak bakal yang dia stay terus. Balik lagi ke kulit kita masing-masing gitu sih. Iya. Ya jadi meskipun bisa tutupin pakai make up ya skincare ya tetap ya perawatan kalau perlu Iya treatment dong. itu ya. Balik lagi ke situ karena ya itu make up itu ya kita cuman nyamarin sekilas gitu kan. Selang berapa lama setelah kalian make upan juga make up itu kan nggak stay terus tuh, apalagi kalau kita memang make up sendiri kan, bukan make up yang di make upin sama make up artis. Kalau kita di make upin sama make up artis bisa jadi kan dari pagi sampai sore atau kita mau kondangan dia bisa on terus. Tapi kalau kita make up sendiri itu pasti siang juga nanti udah luntur lagi gitu. Kalau memang kita kulitnya udah bagus, ibaratnya kan walaupun make upnya udah luntur kan masih kelihatan bagus tuh. Dia kayak muka Mbak inilah ya. Iya, glowing banget Mbak itu tampaknya itu. Aduh, ini berminyak dan glowing. Nah Mbak, selain harus skincarean Mbak, biar makeup itu awet itu gimana Mbak? Apalagi sekarang kan lagi musim panas nih, di luar aja panas banget itu Mbak. Base makeupnya diperhatiin juga sih, kayak sebelum makeup itu kan dia ada base-nya tuh, pakai serum produk makeup itu ada serumnya, itu biasanya bantu banget buat makeup supaya awet. Setting spray juga bantu banget, cuman kalau aku sih kayaknya lebih ke base-nya deh, jadi kayak serum sebelum makeup, sebelum pakai foundation itu pakai serumnya dulu gitu kan. Serum itu udah ada yang langsung jadi satu sama base-nya, jadi satu produk itu fungsinya banyak gitu kan. Ada kok merek dagang yang memang dia bagus dan satu produk udah bisa nge-cover gitu, bisa bikin makeup awet, bisa untuk melembabkan kulit, sama bikin makeup tahan lama. Itu bentuknya kayak serum gitu, jadi itu dipakai sebelum kita pakai foundation. Iya. Tapi kalau nggak mau pakai foundation itu pakai BB cushion itu bisa nggak sih Mbak? Bisa sih, cuman ya itu lebih apa ya, ketahan lamaannya mungkin ya, lebih lamaan pakai foundation. Kalau pakai BB cushion kan itu kayak cuman nge-cover tapi nggak full cover banget gitu kan. Kalau pakai foundation kan dia full cover banget. Atau enggak pakai ini aja deh, kalau memang nggak mau makeupnya kesannya berat. Kalau pakai foundation atau BB cushion masih agak terasa berat ya. Aku aja nggak suka banget tuh pakai kayak gituan. Jadi kalau aku biasanya langsung aja abis pakai serum aku pakai bedak padat. Kalau untuk aku kan bedak padat ya insya Allah masih aman ya, kerutannya juga nggak terlalu banyak kan. Jadi aku pakein bedak padat, tap semprot itu udah aman. Nah kalau setting spray Mbak itu tuh dipakainya tuh kapan Mbak? Setelah make up atau? Nah ini dia nih, kadang kan beda ya Kak. Jadi kalau setting spray itu kan setting spray, fungsinya ngeset itu biasanya terakhir. Kalau untuk yang di awal itu namanya primering spray. Jadi itu ada dua, sebenarnya beda loh Kak. Jadi untuk produknya itu juga nggak semua setting spray bisa dipakai di awal, terus yang di awal bisa dipakai di akhir. Enggak, kita lihat juga produknya. Jadi kalau setting spray, dia tulisannya setting spray itu di akhir. Tapi kalau dia primering spray itu dia di awal. Untuk setting spray ada dia yang bisa dipakai di awal dan di akhir, ada yang cuma di akhir aja. Gitu sih. Tapi kalau Mbak menyarankan lebih pakai yang mana Mbak di antara dua itu? Kalau aku nyaraninnya, kalau tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk kayak makeup pengantin, aku dua-duanya pakai. Jadi di awal di akhir pakai. Namanya kan kalau untuk pengantin kan harus kuat banget ya, bakal nangis-nangisan, sungkem segala macam gitu kan. Tapi kalau untuk pesta di akhir aja. Tapi kalau hari-hari? Di akhir aja deh. Iya.
Nah Mbak, kita kan tadi udah ngobrol soal make upnya Mbak. Nah sekarang ini kita ngobrolnya soal, aku nyebutnya apa sih Mbak? Produk make up atau alat make up? Apa ya? Kalau alat itu kayak brush gitu, beauty blend. Kalau kalau untuk mereknya itu produk. Oh produk ya, kayak lipstick gitu tuh produk ya. Hmm. Nah ada yang bilang, ya ini pasti salah gitu. Ada yang bilang kalau produk make up yang bagus itu tuh yang mahal. Nah itu menurut Mbak itu gimana? Kalau menurut aku nggak mahal sih, karena yang apa ya? Kalau mahal kita nggak tahu fungsi dan nggak tahu cara pakainya itu percuma juga. Banyak loh brand-brand lokal yang bagus banget, Mm-mm. yang nggak kalah sama produk yang high end-nya gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya. kalau menurut aku nggak harus mahal. Mm-mm. Jadi murah pun sebenarnya udah bagus ya, asal kita pinter nyarinya aja ya. Mm-mm. Jadi kalau Iya. nih, aku pernah bandingin yang tadi kita bahas setting spray ya, bandingin setting setting spray yang produk luar negeri sama produk lokal. Mm-mm. Itu malah bagus produk lokal. Pas aku semprotin ke tangan, aku pakein apa kayak eyeliner kan, aku pakai eyeliner dua gitu, aku semprotin. Justru yang pas setelah disemprot langsung ngeset gitu malah yang produk lokal. Yang produk impornya itu pas digini dia geser. Jadi dan padahal lebih murah produk lokal ya Mbak ya dibandingkan dengan produk luar Jauh, negeri. jauh. Iya. Nah, ini Mbak, satu lagi Mbak, itu kan beberapa waktu yang lalu itu kan heboh namanya itu make up kadaluarsa yang dijual lagi, ya kan? Ada lah, ada tempat-tempat, ada penjual-penjual nakal itu yang menjual. Nah, gimana sih Mbak untuk membedakan itu make up itu dia apa namanya sudah kadaluarsa atau belum gitu Mbak? Mungkin dari bentuknya, dari warnanya, dari aromanya. Kalau untuk keseluruhan kan produk makeup banyak ya, ada lipstick, ada foundation, pasti kan tingkat kadaluarsanya itu beda-beda. Kalau kayak foundation nanti apanya yang berubah. Kalau untuk keseluruhan itu yang pasti berubah tuh bau, aromanya tuh kerasa banget. Baunya tuh kayak apek-apek nggak enak gitu deh. Beneran. Jadi kalau untuk produk kadaluarsa untuk semua jenis produknya ya kayak lipstick, foundation apa itu pasti apa. Kalau untuk foundation sendiri itu kalau yang kadaluarsa dia lebih kayak kental gitu loh Kak. Kalau dia yang cair itu dia udah kental, kalau yang padat dia makin makin padat gitu loh. Jadi kayak kadar minyaknya itu udah habis gitu. Jadi kental gitu. Kalau yang Kalau lain, untuk eyeshadow, kenapa? kalau yang lain gitu untuk lipstick, eyeshadow, Kalau untuk blush. lipstick, kalau untuk eyeshadow dulu ya. Kalau untuk eyeshadow itu biasanya dia bikin iritasi karena kan kelopak mata ini kan kulitnya tipis banget tuh ya. Itu sensitif banget biasanya sama eyeshadow. Itu biasanya kalau untuk yang kadaluarsa dia bikin iritasi sama dia lebih kayak tabur gitu loh Mbak. Jadi dia udah nggak mau lagi nempel gitu. Jadi kayak walaupun kalian swatch gitu kurang nempel di mata, produknya tuh tabur gitu kalau untuk eyeshadow. Terus kalau untuk lipstick, lipstick itu yang pasti baunya Mbak, baunya itu ketara banget kalau untuk lipstick, itu dia dari baunya. Itu baunya gimana Mbak? Tengik apa asem apa? Apek gitu loh Mbak, apek kayak mana ya, nggak enak, apek-apek gitu, Kalau baunya teksturnya apa, itu ada bedanya nggak Mbak? Lipstick itu apa ya, kalau di kadaluarsa. tekstur. Si lipstick itu kalau kadaluarsa itu ada bedanya nggak gitu? Kalau untuk beda dari yang kan kalau bau kan dari cium ya, dari yang dirasa, kalau kelihatannya itu tadi kayak kadar minyaknya udah nggak udah nggak bagus lagi, kayak kering gitu loh Kak, produknya keras kayak gitu sih Iya. biasanya. Terus kalau yang aku kan pernah beli ini Mbak, pernah ada lipstick juga udah lama, cuman aku nggak ngelihat tanggalnya itu dia udah menggumpal itu apa berarti udah kadaluarsa itu ya? Iya, kalau makanya kataku tadi kalau kayak foundation cair atau lip cream ya, lipnya lip cream itu pasti dia ngental gitu, karena kadar-kadar molekul-molekul air sama minyaknya itu dia udah habis gitu, udah berkurang gitu kan, pasti dia ngental, gumpal-gumpal gitu. Foundation juga sama, kan kalau lipstick sama foundation tuh sama ya, ada yang padat, kalau di foundation padat, kalau lipstick jadi lipstick kan, kalau foundation yang cair dia liquid, kalau lipstick dia jadinya lip cream, itu sama sih. Iya. Nah kalau blush on Mbak, itu gimana? Apa sama juga, apek juga? Nah
Nah, kalau blush on ini susah Kak, kalau untuk nentuin kadaluarsa atau enggak, susah banget. Karena kadang yang kadaluarsa juga dipakai juga nggak nimbulin efek apa-apa gitu sih. Susah dia kalau blush on itu. Jadi benar-benar memang harus lihat dari tanggal kadaluarsanya itu, expirednya. Karena kalau dirasa-rasa doang, untuk blush on itu kalau untuk kulit yang sensitif emang dia bakal iritasi. Tapi kalau untuk kulit bandel, kulit gue ini termasuk kulit bandel nih, itu nyantai aja gitu dipakainya nggak kenapa-napa gitu. Jadi dia nggak kelihatan mbak dari warnanya, dari teksturnya. Kalau blush on susah mbak, karena dia blush on itu bentuknya kan powder gitu ya. Palingnya dari bau aja sih. Itu juga kayaknya kalau blush on tuh jarang yang punya aroma, jadi baunya juga nggak seberapa nyolok gitu. Paling nanti ketahuannya tahu-tahu iritasi aja, tahu-tahu jerawatan aja mbak. Iya, atau nggak pipinya bentol-bentol gitu kan. Iya. Nah terakhir nih mbak, penutup ya mbak ya. Untuk mereka yang baru belajar make up mbak, bisa belajarnya itu apakah harus MUA, apa bisa ngeliat dari media sosial, dari YouTube gitu? Zaman sekarang itu mbak enak banget belajar make up. Kalau aku kan masih 2015-2016 itu benar-benar harus kursus ya. Kalau sekarang tuh udah enak banget, banyak banget. Setiap MUA aja pasti dia punya konten. Kontennya itu isinya tentang tutorial make up. Lihat aja di situ. Itu gampang banget bikin alis, bermacam-macam alis. Alis serat, alis lurus, alis melengkung, alis apa. Itu udah banyak banget di YouTube sama di IG-nya MUA itu. Karena sekarang kan rata-rata MUA jadi ngerangkap jadi konten kreator kan. Itu mereka bikin kayak gitu tuh banyak banget. Gampang bikin belajar make up sekarang tuh gampang. Kecuali kalau kita mau profesional banget, ya mau nggak mau memang kita harus kursus. Sama mbak bisa kursusnya? Boleh, boleh. Belajar ayo. Atau mbak punya konten mbak? Aku nggak tahu ya kenapa aku tuh jujur aja orangnya nggak suka ribet, nggak suka terlalu apa ya, untuk kayak kalau punya konten kan harus bisa ngedit. Aku dibilang orangnya gaptek, aku gaptek mbak. Aku nggak ngerti gitu ngedit video, terus mainan laptop, mindahin video ke laptop. Jadi aku gaptek orangnya. Jadi aku kayaknya kalau untuk konten creator belum deh. Belum bisa. Paling cuman yang aku sosial media pun aku cuman IG aja yang aktif. Kayak Twitter aku nggak punya. Terus YouTube aku nggak punya. Aku bukan tipe orang yang rajin sosmed gitu. Iya. Oke Mbak Farah, sebelum saya tutup ada yang mau Mbak sampaikan? Jadi kalau aku mau nyampein ke semua wanita, cewek-cewek, mama-mama, pokoknya wanita ya, untuk kalian itu tetap harus jaga kesehatan kulit. Dan jangan lupa make up itu cuman menyamarkan dan membuat kalian lebih menarik. Intinya balik lagi ke kalian, cara kalian merawat wajah kalian sendiri. Gitu sih. Oke Mbak Farah, makasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Oke. Iya, jangan bosan ya Mbak ya. Nanti next Jangan. bisa lagi loh. Iya, makasih banyak ya Mbak Farah ya. Sampai ketemu lagi. Oke, makasih Tribun. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Farah. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.